Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khaliluhu wa safiyuh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man ihtada bihudahum ila yaumil qiyamah. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saling tanasuh, saling mengingatkan. Dan ini adalah ajaran agama kita, karena ad-dinun nasihah. Sebagaimana pada kajian-kajian sebelumnya kita telah membahas tentang akhlak yang mulia, kemudian kita jelaskan salah satu contohnya adalah birrul walidain, dan juga apa yang dapat merusak birrul walidain itu sendiri, yaitu uququl walidain. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan dengan salah satu amalan yang sangat agung, dan dia masih termasuk dalam pembahasan tentang akhlakul karimah, yaitu silaturahim. Kita akan membahas tentang silaturahim, apa saja keutamaan silaturahim dan bahaya atau ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang silaturahim, yang terbetik dalam pikiran kita apa? Kalau kita bicara silaturahim, kita ngomong silaturahim yuk. Apa yang terbetik? Atau dirubah pertanyaannya. Siapa yang tahu makna dari silaturahim? Menurut yang antum pahami selama ini, silaturahim menurut yang kita pahami, yang Anda semua pahami, yang antum pahami selama ini apa? Apa sih silaturahim itu? Yang mau menjawab boleh angkat tangan. Menjalin hubungan apa? Hubungan baik dengan keluarga. Baik. Ada yang lain? Menjalin hubungan persaudaraan. Ada yang lain? Fadal. Satu darah. Tayyib, barakallahu fik. Kalau di masyarakat kita, biasanya ketika kita bilang silaturahim, ada yang kadang, mau kemana akhi? Mau kemana mas? Mau silaturahim ke rumahnya ustadz. Sering nggak seperti itu? Mau silaturahim ke teman, ke rumahnya teman. Iya kan? Kita berkunjung ke rumah teman, ke rumah ustadz, ya, untuk tujuan baik, ini adalah perbuatan yang baik. Tapi apakah itu adalah silaturahim dalam pengertian syariat kita, dalam definisi syar'i? Apakah itu yang disebut dengan silaturahim? Jawabannya kurang tepat kalau itu dikatakan silaturahim. Karena silaturahim itu khusus
dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Bukan kepada sembarang orang. Terlebih khusus lagi orang-orang yang memiliki hubungan nasab. Sehingga kita tidak salah menempatkan skala prioritas. Artinya mana yang lebih didahulukan? Silaturahim ya dengan orang-orang yang punya hubungan nasab dengan kita. Orang tua kita, kakek nenek kita, om, tante kita, anak-anak kita, saudara, kakak, adik kita, keponakan kita, ini rahim kita. Adapun dengan teman, dengan ustadz yang tidak ada hubungan rahimnya, maka ini disebut menjalin ukhuwah Islamiyah. Hubungan kekeluargaan, persaudaraan Islam. Ini juga berpahala. Tetapi ini tidak bisa menggantikan silaturahim. Karena sebagian orang salah persepsi tentang makna silaturahim. Dia kumpul-kumpul dengan teman seangkatan. Yuk kita silaturahim. Dia sering kumpul dengan temannya. Dia pikir dia sudah melakukan silaturahim. Akhirnya dia tidak pedulikan hubungan dia dengan saudaranya, dengan omnya, dengan orang tuanya di kampung, dengan kakek, dengan neneknya. Berarti dia belum menjalankan silaturahim. Jadi kita katakan tadi, silaturahim itu menjalin hubungan baik dan menghindari atau menghindarkan segala macam keburukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Terutama dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Hubungan rahim itu nasab. Siapa saja tadi yang memiliki hubungan nasab dengan kita? Ibu, ayah kita, nenek, kakek kita, ya, saudara kita, anak-anak kita, kemudian keponakan kita, itu rahim kita. Yang mereka adalah kerabat yang paling dekat secara nasab. Mereka kerabat nasab yang sekaligus sebagai mahram. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, itu kalau kita laki-laki, dia perempuan tidak boleh dinikahi. Nenek haram dinikahi. Ya kan? Tante tidak boleh juga. Keponakan tidak boleh. Saudari perempuan apalagi. Itu kata para ulama, kerabat yang sekaligus mahram inilah rahim. Ya. Artinya ini rahim yang terdekat dengan kita. Yang wajib kita jaga. Kalau kita memutuskan hubungan dengan mereka, kita dikatakan memutuskan silaturahim. Dan ancamannya apa? Ancamannya neraka. Sebaliknya kalau kita menjalin hubungan baik dengan mereka, maka akan banyak nanti kita bahas keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang menjalin silaturahim. Kalau kita bilang kerabat itu ada 3 jenis. Tadi yang paling utama adalah kerabat dari nasab kita, rahim kita. Kemudian kerabat dengan sebab musoharah. Terjadi hubungan kekerabatan karena adanya pernikahan. Misalnya Budi nikah dengan Wati. Ya. Budi dan Wati ini orang berbeda ya, maksudnya bukan keluarga, bukan ini, mereka menikah. Ya, misalnya Budi anaknya Pak Bambang, Wati anaknya Pak Ahmad. Menikahlah mereka. Maka bapaknya Budi jadi mertuanya ya Wati. Begitu juga sebaliknya, adiknya jadi saudara ipar. Jadilah mereka berkerabat yang awalnya mereka tidak punya hubungan kekerabatan. Kekerabatannya disebabkan pernikahan. Yang ketiga, kekerabatan yang disebabkan karena susuan, karena persusuan. Misalnya Pak Ahmad punya anak Budi, ya namanya Budi. Pak Bambang punya anak
wati. Ini orang lain lagi, bukan cerita yang pertama tadi. Ini cerita lain lagi, cuman namanya kebetulan sama. Ya. Masih sama-sama bayi. Belum makan kecuali dia hanya konsumsi ASI. Ya. ASI dia, full ASI. Ternyata si Budi ini ketika masih bayi tadi, dia disusui oleh ibunya Wati. Ya, disusui oleh ibunya Wati, disusui sampai 5 kali ya dia menyusu. 5 kali menyusu dia kenyang, kemudian dia lepas sendiri. Kemudian setelah itu dia menyusu lagi sampai 5 kali. Mungkin dia sehari dia nyusu 2 kali, kemudian berikutnya ya atau 2 hari, 3 hari, sepekan setelahnya dia nyusu lagi sampai 5 kali, maka ini terjadi yang namanya persusuan dan terjadilah hukum yang baru. Budi dan Wati yang awalnya tidak ada hubungan apa-apa, mereka menjadi saudara sepersusuan. Kalau sudah jadi saudara sepersusuan, maka kata Rasulullah SAW, yahrumu minar rodo'ah ma yahrumu minan nasab. Haram menikahi orang yang diharamkan untuk dinikahi karena nasab, sebagai haram menikahi orang yang dinikahi karena dia menyusu, maka diharamkan dia sebagaimana orang yang diharamkan untuk dinikahi karena nasab. Budi tidak boleh lagi nanti kalau besar nikah dengan Wati, dengan mamanya lagi apalagi, dengan saudarinya Wati yang lain juga tidak boleh, dengan tantenya, karena mereka jadi kerabat sepersusuan. Tapi kalau Budi punya adik nanti, misalnya Ahmad, ya, kemudian dia besar, dia tidak ada hubungan kekerabatan dengan Wati, karena yang menyusu adalah Budi. Jelas di sini? Jadi kekerabatan itu ada tiga sebab, karena nasab, karena pernikahan, karena persusuan. Dan mahram dan apa silaturahim atau rahim yang paling kuat dengan kita, yang hubungannya dengan nasab tadi, dengan rahim. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin hubungan dengan rahim kita, ya. Lantas apa keistimewaan atau keutamaan orang kalau dia menjalin hubungan baik dengan rahimnya, dengan orang yang memiliki hubungan nasab dengan dirinya? Banyak sekali hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menjalin silaturahim. Di antaranya, ya, kita akan sebutkan beberapa. Yang pertama, silaturahim adalah amalan yang sangat agung yang merupakan sebab seseorang bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim adalah sebab masuk surga. Ya. Ini bisa dilihat di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 21 sampai 24. Di dalam ayat yang ke-21 Allah mengatakan, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Di akhir ayat atau di ayat yang ke-24 Allah sebutkan balasannya, "Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab." Allah sebutkan orang-orang yang nanti masuk surga, di antara ciri-cirinya adalah mereka orang-orang yang menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, ini mencakup semua yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Dan di antaranya adalah menyambung silaturahim. Balasannya apa? Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Salam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas,
afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Tadkhulu al jannata bis salam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, lakukanlah perkara ini, afshus salam, sebarkan salam. At'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Ya, bersedekah makanan. Wasilul arham, sambunglah hubungan rahim. Sambunglah silaturahim. Dan dirikanlah sholat malam ketika orang lagi tidur. Balasannya apa? Tadkhulu al-jannata bisalam. Maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya. Jadi yang pertama, menyambung silaturahmi adalah sebab seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan menyambung silaturahmi, bahwasanya orang yang menyambung silaturahmi ini adalah bukti bahwasanya dia seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Menyambung rahimnya, bukan memutuskannya. Bagaimana menyambungnya? Dengan berbuat baik kepada mereka dengan segala macam bentuk kebaikan. Tidak dibatasi dengan kebaikan tertentu. Selama itu baik, tidak melanggar syariat, silahkan. Ya. Jadi yang kedua tadi apa? Silaturahim itu bukti keimanan seorang hamba. Yang ketiga, ya, di antara keutamaan silaturahim bahwasanya silaturahim itu adalah sebab terlimpahnya rahmat dan nikmat Allah kepada seorang hamba. Kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, karunia Allah, sambung silaturahim. Ya. Kita jaga silaturahim kita. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Auf, ya, disahihkan oleh Abu Dawud dan Syekh Albani rahimahumullahu taala. Qala Allah, "Anar Rahman wa hiyar Rahim. Syaqaqtu laha isman min ismi, man wasalaha wasaltuhu, wa man qata'aha batattuh." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dari Rasulullah SAW, bahwasanya Allah berfirman, Anar Rahman wa hiyar Rahim. Aku adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya. Dan dia adalah Rahim. Allah menyebutkan Rahim. Ya. Wa syaqaqtu laha isman min ismi. Rahim ini adalah simbol dari kasih sayang. Allah ambil namanya dari nama Ar-Rahman. Maka kata Allah, man wasolaha wasoltuhu. Siapa yang menyambung rahimnya, maka aku akan menyambungnya. Makna menyambungnya ini apa? Menyambungnya, kata sebagian syurah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang menyambung rahimnya kebaikan. Ya, akan diberikan rahmat. Akan diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yang menyambung rahimnya. Sebaliknya, orang yang memutuskan rahimnya, kata Allah, batattuhu, yaitu qata'tuha. Maka aku akan memutuskan dia dari rahmat Allah, memutuskan dia dari kebaikan dan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, silaturahim itu sebab seseorang dilapangkan rizkinya. Dan yang kelima, silaturahim juga adalah sebab seseorang dipanjangkan umurnya. Kalau kita ingin
rizki kita dilapangkan oleh Allah, usia kita dipanjangkan oleh Allah, maka caranya apa? Silaturahim. Jaga silaturahim kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata fi rizqihi wa an yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa saja, kata Rasulullah, yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung rahimnya, menjaga silaturahimnya. Sebagian ulama mengatakan makna dari ditambahkan rizki dan dilapangkan rizki dan ditambahkan umur ini diberkahi. Kalau diberkahi berarti meskipun umurnya tidak panjang, tapi amalan yang dia lakukan itu adalah amalan yang bernilai tinggi di sisi Allah. Maka keberkahan yang dia dapat. Tapi sebagian ulama juga mengatakan, di antaranya Syekh Ibnu Jibrin rahimahullahu ta'ala, وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُجَازِي الْعَبْدَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ فَمَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ وَصَلَ اللَّهُ أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ waslan hakikian, kata beliau. Di antara hikmah yang Allah berikan bahwasanya Allah membalas hamba itu sesuai dengan amalannya. Ketika seorang hamba menyambung rahimnya, maka Allah akan sambung rizkinya, Allah sambung pula umurnya. Dan ini kata beliau disambung dengan makna yang hakiki, artinya ditambahkan benar. Ya. Sebagian ulama menjelaskan yang ditambah ini adalah umur yang ada di catatan malaikat. Misalnya si A dalam catatan malaikat usianya adalah 50 tahun. Ketika dia menyambung rahimnya, Allah tambahkan jadi 55 tahun misalnya. Ini di catatan malaikat. Tapi yang ada di dalam catatan malaikat ini, pertambahannya pun, sebabnya pun, ini tercantum di Lauhul Mahfud. Tapi tidak ada yang tahu isi Lauhul Mahfud kecuali siapa? Kecuali Allah. Bahkan malaikat tidak tahu. Maka kewajiban kita, atau apa yang perlu kita lakukan adalah menyambung silaturahim. Dan dari sini juga, sebagian ulama mengatakan kalau kita silaturahim dengan niatan mencari pahala dari Allah, sekaligus kita ada niatan juga untuk mendapatkan kemudahan rizki, dilapangkan rizki kita, dan dipanjangkan umur kita, boleh. Kenapa? Karena Rasulullah yang menjanjikan, man ahabba, siapa yang ingin. Ini tawaran kan? Siapa yang ingin? Bukan hanya tawaran, bahkan anjuran. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambung rahimnya. Sambung silaturahim. Berapa tadi? 5. 4 dan 5 tadi dalilnya 1. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih ada berapa menit? 25 ya? 25 azannya kan? Berarti masih 7 menit ya. Taib. Lantas apa bahayanya orang yang memutuskan silaturahim? Ya. Apa bahayanya? Bahayanya yang pertama, kalau tadi menyambung rahim itu adalah sebab masuk surga, memutuskan silaturahim adalah sebab seseorang masuk ke neraka. Bisa dilihat di dalam surat yang sama, surat Ar-Ra'd, surat ke-13, lanjutan ayatnya. Kalau tadi 24, balasannya surga 25. Kata Allah, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Ya.
Yang kita garis bawahi di situ, diantaranya Allah sebutkan, yaqta'una ma'amarallahu bihi ayyusal. Mereka memutus yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu silaturahim, memutus rahimnya. Maka apa balasannya? Mendapatkan laknat dan baginya neraka jahanam. Su'uddar artinya tempat kembali yang buruk, di sini maksudnya adalah neraka jahanam. Kemudian yang kedua, sebab datangnya laknat Allah tadi juga sama dalilnya. Falahumul la'nah wa lahum su'uddar. Ya. Baginya laknat dan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahim ini dia terancam akan mendapatkan hukuman di dunia plus nanti tambahan siksaan di akhirat, waliyauzubillah. Hukumannya disegerakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih Allah segerakan hukumannya di dunia ditambah dengan yang Allah siapkan nanti di akhirat melebihi dua hal. Yaitu apa? Dosa berbuat kezaliman dan dosa memutus apa? Memutus silaturahim. Jadi hukumannya disegerakan di dunia sebelum nanti ditambah dengan hukuman di akhirat. Kemudian yang keempat, orang yang memutuskan rahimnya maka dia tidak mendapatkan bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memberikan bonus ampunan kepada orang-orang yang beriman dan tidak melakukan kesyirikan setiap hari Senin dan Kamis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wal khamis fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu lahu andiru hadaini hatta yastaliha andiru hadaini hatta yastaliha andiru hadaini hatta yastaliha." Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dibukakan pintu langit setiap hari Senin dan hari Kamis. 2 kali dalam sepekan, setiap hari Senin dan hari Kamis. Apa maksudnya di sini, tujuannya apa? Dan Allah ampunkan dosa-dosa orang yang mentauhidkan Allah. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun pada hari itu. Kecuali orang yang dia memiliki perseteruan dengan saudaranya, berselisih dengan saudaranya, saling bombek, tidak mau bicara, boikot dengan saudaranya sendiri. Ya. Kadang orang berselisih dengan orang lain sehari, 2 hari, sepekan selesai. Tapi sebagian orang, naudzubillah, ketika dia cekcok dengan saudaranya bisa bertahun-tahun, nggak saling sapa. Ruginya orang ini. Kata Rasulullah, setiap hari Senin dan Kamis diampuni dosa-dosa orang lain kecuali 2 orang ini. Dikatakan kepadanya, angdiru hadaini hatta yastaliha. 2 orang ini kasih tinggal, jangan diampuni dulu sampai mereka baikan. Diulangi 3 kali, angdiru hadaini hatta yastaliha. Alangkah ruginya orang yang memutuskan rahimnya, memutuskan silaturahim, tidak mendapatkan ampunan dari Allah di hari Senin dan Kamis, padahal yang lain mendapatkan ampunan. Kemudian yang kelima, orang yang memutuskan rahimnya tidak diterima sholatnya. Ngeri ini Pak. Ya. Dalam sebuah hadis, sebagian sanadnya dhaif, sebagian sahih hasan, ya. Banyak riwayatnya, Rasulullah mengatakan, "Thalathatun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 golongan yang
pahala sholatnya atau amalan sholatnya nggak akan diangkat sampai di atas, bahkan sejengkal di atas kepalanya pun nggak diangkat. Artinya nggak diterima. Di antaranya dari 3 orang tadi adalah wa akhwani mutasoriman, 2 orang bersaudara yang saling bermusuhan. Bermusuhan dengan saudara itu nggak ada faedahnya, yang ada keburukan. Apalagi bermusuhan dengan orang tua kita, dengan kakek kita, dengan om kita, dengan anak, ya. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Kalau kita sudah tahu keutamaan silaturahim dan bahayanya orang memutuskan silaturahim, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Menyambung silaturahim. Tapi ternyata dalam perkara silaturahim, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang benar-benar menyambung silaturahim karena Allah. Siapa mereka? Mereka menyambung silaturahim meskipun dibalas dengan yang sebaliknya. Kata Rasulullah, laisal wasil bil mukafi walakinal wasil man wasala man qata'ahu. Orang yang dikatakan benar-benar menyambung silaturahim itu bukan sekedar balas budi. Saudara kita baik, sering kasih hadiah, kita kasih hadiah balik. Saudara kita datang mengunjungi kita, kita balas mengunjungi, tidak. Bukan itu. Kata Rasulullah, orang yang dikatakan benar-benar menyambung silaturahim, yaitu orang yang ketika saudaranya memutuskan hubungan dengan dia, dia balas dengan baik. Terus, tidak peduli, dia kasih hadiah, dibalas dengan caci maki, segala macam dia lakukan terus. Karena dia nggak minta pujian, tidak minta balasan dari saudaranya, dari keluarganya, dari kerabatnya, tapi dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang sekedar membalas. Ini disebut mukafi. Dalam hadis tadi, saudara baik, kita balas baik. Ini level masih di bawah. Ya. Kalau niatnya karena Allah, tentu ini berpahala. Tapi kalau sekedar balas jasa, maka ini dia karena manusia, maka sia-sia. Yang ketiga yang terburuk, naudzubillah, yaitu orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Balasannya apa? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan dari sini kita paham bahwasanya silaturahim itu sangat penting, tapi jangan salah persepsi. Silaturahim itu dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Kita introspeksi diri. Ada nggak masalah kita dengan bapak kita, dengan emak kita, kakek kita, nenek kita, om, tante, saudara kita, keponakan kita. Kalau kita bermasalah dengan mereka, ya, meskipun kita baik dengan teman-teman kita, kita termasuk yang memutuskan silaturahim. Waliya'udzubillah. Tapi kalau kita jaga hubungan baik dengan mereka semua, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang menyambung silaturahim. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.